Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pribadi yang selalu setia menemani kita, yang selalu ada dalam hidup kita. Dan kita bangga punya Bapa Surgawi yang Dia segalanya, saudara. Saudara terkasih, pada hari ini tema firman Tuhan adalah berbuah di taman Tuhan. Saudara, berbuah di taman Tuhan itu menjadi satu keindahan. Taman Tuhan bicara satu keindahan. Keindahan surga, bahkan keindahan yang ada di dalam hadiratnya. Dan saudara, bagaimana kita menjadi taman yang berbuah ya di dalam hadiratnya. Kita akan baca di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Saya minta tolong dibacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Silakan. Udah saya aja yang baca ini, lamaan. Oke, Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, kita sudah mendengar banyak tentang bagaimana pohon kurma. Pohon kurma itu, saudara, dia ditanam di sebuah, saudara, pohon kurma itu ditanam di segala musim tetap berbuah. Ya, dia itu lebih banyak kalau kita lihat ke Israel, saudara, di Palestina. Ya, banyak pohon-pohon kurma, saudara. Bahkan pohon kurma itu pohon yang begitu tinggi sekali. Dan saudara, pohon kurma itu punya bukan cuma rasa manis, tapi dia juga berkhasiat banyak hal. Bisa juga buat obat, saudara. Dan saudara terkasih, pohon kurma itu pohon yang sangat kuat seperti bambu Cina. Dan pohon kurma itu juga bisa ditanam di padang gurun sekalipun. Bapak Ibu saudara terkasih, kekristenan kita ya. Kekristenan itu bukan berjalan mudah, bukan perjalanan tol, saudara. Perjalanan yang begitu banyak batu-batu, bahkan kerikil-kerikil. Banyak lembah-lembah yang harus kita lewati, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan kasih tema berbuah di taman Tuhan, itu artinya adalah orang-orang yang selalu setia ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan, dia selalu pribadi yang selalu mengutamakan hadirat Tuhan. Dan saudara terkasih, pagi hari ini, kalau Tuhan bertanya kepada setiap kita, seberapa pentingkah ibadah itu buat hidup kita? Banyak orang bilang, Bu, ibadah itu penting sekali. Tapi faktanya tidak seperti itu, saudara. Banyak juga orang malas-malasan ibadah. Orang yang ibadah hanya karena sebuah kewajiban, rutinitas. Tapi bukan karena sebuah kerinduan, sebuah kebutuhan yang menjadi keutamaan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita sudah punya satu pengertian bahwa ibadah itu tidak terlalu penting dan ya ibadah itu gimana ya? Kita melakukannya karena udah kewajiban, Bu, sudah kebiasaan. Saudara, seberapa kau menginginkan ibadah, seberapa kau punya pengertian tentang ibadah,
seberapa kau juga punya kehausan tentang ibadah, disitulah tanda kedekatanmu dengan Tuhan. Saudara terkasih, ada berbagai orang yang menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang saya lakukan karena saya takut Tuhan, Bu. Saudara, di dalam ibadah itu sebetulnya kalau kita mengerti, kalau kita paham, saudara ya, ibadah itu ada sebuah perjumpaan yang spesial kepada Tuhan. Ibadah adalah perjumpaan yang dimana kita ini bisa mengalami pesta Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ibadah itu kita tidak sendiri, kita bersama satu dengan yang lain. Sebetulnya sejujurnya ibadah itu membawa kita masuk ke pesta Tuhan. Saudara, kenapa dalam ibadah selalu ada praise, nyanyian sukacita. Kenapa saudara? Selain melepaskan beban, mendeklarasikan sebuah kekuatan, kemenangan. Tapi di situ juga setelah kemenangan itu secara tidak langsung di rohmu, engkau mengalami sebuah pesta dengan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, di dalam ibadah kita itu tidak boleh bermain-main. Bahkan saudara kita harus menghormati di acara pesta Tuhan. Dalam arti kata, saudara, kalau orang yang menghormati Tuhan, dia akan datang ibadah dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang tidak compang-camping. Karena apa? Dia sangat menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya berharap bagi saat ini benar-benar Tuhan buka sesuatu rahasia tentang taman Tuhan. Saudara berdoa ya, karena saya tidak tahu anugerah dan perkenanan Tuhan itu sejauh apa hari ini. Kita ngalir saja, tapi saudara, biarlah hatimu punya satu kerinduan yang sangat dalam Tuhan. Please bukakan sesuatu yang buat saya, memotivasi hati saya untuk mengalami cinta dengan Engkau lebih lagi. Saudara, taman itu bicara sebuah keindahan, di dalamnya ada bunga-bunga yang indah, saudara. Ada pohon-pohon yang sangat rindang. Bahkan di dalam taman itu, saudara, ada kalanya ada sungai-sungai kecil, saudara. Saudara terkasih, ini bicara taman Tuhan. Taman Tuhan itu adalah sesuatu keindahan yang identik dengan yang namanya hadirat dan perkenanan Tuhan. Saudara, bukan bicara halaman Tuhan, saudara. Ini bicara taman. Setiap orang pasti suka ada di taman. Karena apa? Selain ada keindahan bunga-bunganya, saudara, ada kesejukan, saudara. Cuacanya, saudara. Bahkan di taman itu, saudara, ada sebuah kesegaran. Nah, saudara terkasih, bicara taman Tuhan adalah sejauh mana kita punya kerinduan untuk selalu menginginkan hadirat Tuhan. Sejauh mana kita punya hati yang menghormati Tuhan. Saudara ingat, dalam hidup ini saudara ada yang namanya hukum roh, hukum tabur tuai. Sejauh mana kita ini menjadi pribadi yang selalu membuat Tuhan untuk menjadi yang utama di hati kita. Dan pribadi yang sangat kita hormati. Pribadi yang menjadi keutamaan di hati kita. Saudara, tanpa kau sadar ketika kau punya persepsi seperti itu, sejujurnya dia akan betah tinggal di hatimu karena kau menghormati dia. Saudara, mulai minggu depan saya akan bikin peraturan. Tidak ada yang boleh terlambat. Kenapa saudara? Karena kita menghormati Tuhan. Kalau yang terlambat bagaimana, Bu? Bisa duduk di depan. Saudara, dulu saya pernah bikin cara seperti ini. Tidak ada satupun orang yang terlambat. Bahkan kalau pengerja saja, terlambat saudara 1 menit, dia tidak boleh pelayanan. Karena saya harus mendisiplin orang takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Tapi saudara tahu kami bisa ibadah, bisa penyembahan sampai 5 bahkan lebih. 5 jam bahkan lebih, itu isinya hanya penyembahan. Kami ibadah dari jam 7 pagi.
bisa selesai jam 10, jam 11, jam 12, bahkan bisa lebih. Dan itu kebanyakan saudara itu hanya penyembahan. Dan kami mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Kenapa? Kami berangkat dari hati menghormati Tuhan. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita. Kalau kau punya kerinduan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan kau belajar mendisiplin dagingmu. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kelihatannya kejam, kelihatannya sadis. Orang mau beribadah kok. Saya tanya saudara, kalau saudara nonton bioskop, saudara bisa terlambat? Saudara mau ketemu pembesar, saudara bisa terlambat? Kenapa saudara? Intinya saya harus mengajarkan kita semua harus ada hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita beribadah, mau jungkir balik seperti apapun, kasih persembahan berapa miliar. Kalau hati ini gak ada takut akan Tuhan, percuma saudara. Percuma. Segala sesuatu harus dilahirkan dari hatimu, dari jiwamu, dari rohmu. Maka engkau punya kekuatan roh untuk diimpartasikan di dalam keluargamu. Makanya dikatakan anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta saudara. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Ada kekuatan, ada peninggian, ada kemuliaan. Bahkan ada buah yang tidak pernah berhenti dalam segala musim. Itulah kurma. Bapak Ibu saudara terkasih. Kecuali kalau yang, Bu saya ini karena kerja. Ya gak apa-apa. Saudara kalau yang memang benar-benar tidak bisa. Saudara bisa sampaikan ke admin. Saudara, beberapa kali lah saudara. Baik itu pengerja, kalau jemaat sih hampir-hampir gak pernah dulu. Gak ada yang pernah berani terlambat. Malah pengerja pernah saudara. Karena tiba-tiba jalan macet. Jalan macet sehingga dia terlambat. Singkat cerita saudara, dia di depan, dia berlutut. Dia berurusan dengan Tuhan, dia konsentrasi, bahkan dia minta belas kasih kemurahan Tuhan dan bahkan ujungnya dia lebih banyak ngalamin Tuhan. Kenapa? Ketika dia datang dengan hati yang hancur, dia datang dengan pertobatan, dia datang dengan sebuah penyesalan. Tetapi yang di dalam belum tentu datang dengan pertobatan. Yang di dalam mungkin merasa dia tidak terlambat, bisa sombong saudara. Saudara terkasih, buat saya apapun itu pasti ada pembelajaran. Demikian juga dulu saudara, kami ini ada doa di menara. Kalau mereka sudah terlambat, mereka duduk di tangga menara. Kalau mereka benar-benar datang dengan Tuhan ampuni saya terlambat, saya lalai. Saudara di tangga pun, dia tidak kalahnya menikmati Tuhan dengan yang di dalam. Bahkan yang di dalam belum tentu menikmati Tuhan. Karena dia datang dengan apa? Kesombongan. Dia datang dengan biasa, rutinitas. Dia datang dengan tidak fokus saudara. Dia datang dengan hati yang tidak sepenuhnya dengan Tuhan. Tetapi saudara yang satu kita ambil hikmahnya adalah kedisiplinan. Ketika kita sendiri punya hati yang takut Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara percayalah, di dalam manusia ini ada roh, ada spirit. Ketika kau induknya sudah punya hati takut akan Tuhan, nanti lihat anakmu pasti takut Tuhan. Asal saudara benar-benar di rumah menyesuaikan kehidupanmu dimanapun kau ada. Hati yang takut akan Tuhan itu bukan lagi hanya di gereja. Tapi dalam setiap hari kehidupanmu 24 jam. Kau membiasakan dirimu punya hati yang takut akan Tuhan. Kau membiasakan kapasitas hidupmu punya roh yang takut akan Tuhan. Dan itu terus kau gali, kau tanam dan kau tanam. Dan percayalah bahkan tanpa perkataan. Kalau bobot di dalammu itu takut akan Tuhan. Maka keluargamu juga takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak orang itu takut akan Tuhan cuma di mulut, cuma slogan.
tapi tidak benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Saudara, ketika kami benar-benar membudayakan hal seperti itu, saudara, kita tuh berjam-jam dalam hadirat Tuhan, kita tuh gak pernah terasa. Dan yang ada tuh saudara, sampai kadang seringkali saya mau ngomong apa karena masing-masing udah ngalamin Tuhan. Saya mau bilang apa lagi karena mereka sudah ngalamin firman. Mereka sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya udah gak perlu ngomong apa-apa lagi. Bahkan kadang-kadang kami harus menunggu mereka sampai benar-benar selesai dalam hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa zaman rasul-rasul? Mereka itu luar biasa. Bahkan mereka itu gak takut miskin. Mereka mengatakan mereka itu menjual hartanya, mereka membagi-bagi bersama, mereka hidup bersama-sama. Saudara, kenapa sampai segitunya orang bisa militan? Karena hatinya dipenuhi dengan roh Tuhan. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan roh Tuhan, tidak ada ketakutan, saudara. Tidak ada ketakutan. Hatinya lepas, damai, dia suka berbagi. Saudara, Nafir ini masih banyak PR, salah satunya adalah rumah Pondok Daud. Saudara, sampai hari ini belum terrealisasi. Dan di Pondok Daud itu nanti ada pujian 12 jam non-stop. Dan kami ini lagi dipersiapkan di situ. Saudara, taman Tuhan adalah orang-orang yang punya kehausan akan Tuhan. Saudara, belajarlah menjadi pribadi yang belajarlah dari hal-hal yang kecil. Cara saya menghormati Tuhan, cara saya mengutamakan Tuhan. Bahkan tadi saudara ada salah satu anak rohani saya, Mami, saya hari ini tidak bisa ibadah karena keperluan keluarga. Saya tidak jawab. Bukan tidak boleh untuk keperluan keluarga. Tapi terkadang manusia ini terlalu banyak manipulasinya. Saudara, kalau saya mau cari aman, yaudah tabur aja firman yang bagus-bagus. Firman yang memberkati mereka happy, pulang sukacita. Gak usah dikupas-kupas, gak usah mengorek kebenaran. Gak usah bilang sesuatu yang gak menyenangkan. Tapi kalau itu sama sekali gak ada Tuhan, buat apa? Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa saya merindukan sesuatu yang dulu pernah kami lakukan dan kami mau lakukan itu kembali. Karena kami telah menikmati itu. Kami mengalami realitas sungguh-sungguh. Ada banyak hal-hal yang surgawi, yang supranatural itu saudara. Tanpa kami harus setengah mati nyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan ingin kita ini menjadi taman-taman yang indah. Tuhan ingin kita semua selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena saudara, hadirat Tuhan itu kalau kita selalu dirami hadirat Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, bahkan ketika kita di tengah badai sekalipun. Hadirat Tuhan akan melingkupi kita dan membuat kita sama sekali tidak akan ada rasa takut. Dan dalam hadirat Tuhan, saudara, atmosfer surga ini akan selalu terbuka buat setiap kita. Dan taman Tuhan juga bicara keindahan bunga-bunga yang menghiasi taman itu. Apa itu saudara bunga-bunganya? Saudara, bunga bicara sebuah sukacita yang setiap hari kita mau lakukan. Apapun sedang kita pergumulkan, tetap kita ini menjadi pribadi yang punya keputusan. Aku tetap tenang, aku tetap bersukacita. Karena apa? Aku percaya dengan Tuhanku. Saudara, jadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu akan luar biasa. Engkau bukan cuma bisa menang atas hidupmu, tapi kau juga bisa memenangkan banyak pergumulan orang-orang lain. Kau akan jadi berkat.
Saudara, berkat yang ajaib, berkat yang sangat-sangat mendatangkan kemuliaan Tuhan adalah ketika saudara bisa menjadi orang yang menjawab setiap jawaban yang dibutuhkan orang-orang dari Tuhan. Saudara, buat saya waktu saya ulang tahun, saya renungkan, Tuhan, dari semua hadiah yang saya dapat, bahkan surprise yang saya dapat, itu saya bilang terima kasih Tuhan. Thank you buat anak-anak yang luar biasa. Thank you buat Nafir yang luar biasa. Thank you buat jemaat yang luar biasa. Yang saya udah gak bisa bicara dengan kata-kata. Tapi yang benar-benar menusuk di hati saya adalah pernyataan suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Itu yang sangat saya butuhkan. Suara Tuhan. Saudara, di situ ada Ibu Incipto, ada Pak Victor, ada Ibu Deborah Kristanto, dan semuanya. Dan itu yang menjadi kelaparan saya. Itu yang menjadi kehausan saya. Itu yang menjadi kesukaan di antara kesukaan. Dan boleh dikata itu hadiah yang jauh lebih indah dari semuanya. Tapi bukan berarti yang lain tidak indah. Indah saudara. Thank you. Thank you banget. Karena kemarin benar-benar surprise. Saya tidak menyangka. Ya, saya juga sebetulnya pada saat waktu di sini Maria happy birthday, saya itu sama sekali nggak inget kalau besok saya ulang tahun. Serius saya nggak inget. Sampai habisnya doa pagi, malah setelah hari itu, saudara, malam saya nggak pulang, ya, saya nggak pulang. Saya sama anak-anak, saudara, saya pun nggak inget. Saudara, kalau besok pagi itu ulang tahun dan ketika doa pagi mereka happy birthday, oh iya, udah setelah itu saudara lupa lagi saya nggak inget lagi. Dan saudara ketika sudah kira-kira setengah jam saya lihat handphone, wah kok ada hamba Tuhan yang video call, ini apa sih pagi-pagi? Saudara ternyata Tuhan bilang kamu ini kan ulang tahun, oh iya Tuhan. Tapi saudara, satu hal yang saya dapat dari Tuhan begini. Saya ngomong sama mereka, baguslah kalau saya nggak ingat saya ulang tahun. Berarti kan saya nggak berharap apa-apa. Saya nggak menanti-nantikan siapa yang kasih sesuatu ya. Enggak. Saya merenung saudara. Saya ini sering kali lupa kalau saya pas hariannya pasti lupa. Biar ada tanda apa, selalu nanti lupa lagi saudara. Dan benar-benar kemarin Tuhan bilang, kamu orang yang tidak pernah berharap apa-apa. Dan Tuhan bilang gini, aku suka seperti itu. Saudara, sekali lagi saya thank you banget buat semua perhatian, kasih dan cinta, doa-doa yang terbaik, support yang terbaik. Bahkan buat saya, saudara, semua keluarga yang sangat istimewa dalam hidup saya. Tapi sekali lagi, ada hal yang sangat memukau hati saya adalah suara Tuhan. Dan saya bilang ketika itu disampaikan saudara, ketika recording itu dinyalakan, saya mendengar dengan hati yang sangat-sangat thank you sama Tuhan. Karena saya bilang siapakah saya ini Tuhan. Sampai segitunya Tuhan itu punya perhatian. Saudara, kembali lagi, hidup ini buat saya yang terpenting adalah pertama, Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang saya punya, yang saya miliki kalau enggak ada dia, apa gunanya semua saudara? Saya punya keluarga yang terbaik, harta yang mewah, apapun jabatan yang luar biasa, kalau tidak ada Tuhan, apa artinya semua itu saudara? Saudara mungkin yang belum pernah mengalami Tuhan tuh secara realita tuh gimana sih? Ya akan susah menangkapnya. Tapi kalau orang-orang sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan, menikmati Tuhan setiap saat, percayalah apapun tidak akan menukarkan Tuhan di hatimu. Apapun tidak akan menukarkan Tuhan di hidupmu. Bahkan buat engkau dialah segala-galanya. Saudara bicara taman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi keindahan yang bertumbuh di taman Tuhan. Jadilah pribadi yang terus mau diperindah dengan Tuhan. Mau dipercantik, mau dibentuk, mau lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka engkau akan menjadi bunga yang
bertumbuh di taman-taman Tuhan. Saudara, taman Tuhan bicara bunga yang sangat cantik dan bunga beraneka warna, saudara. Di situ ada bunga yang namanya bunga putih, bicara kemurnian, kesucian, ketulisan. Ada bunga yang warna merah, kegairah dengan Tuhan, kegeloraannya dengan Tuhan gak pernah habis, saudara. Ada bunga yang berwarna kuning, saudara. Bicara percaya, selalu percaya, apapun percaya. Aku tidak peduli dengan apa kata orang, pokoknya aku percaya. Ada daun-daun yang hijau, dimanapun dia ada, selalu membawa damai sejahtera. Sekalipun dia mengalami kondisi yang sangat pahit, sangat menyesalkan, tapi dia berusaha untuk tenang. Dia berusaha untuk damai, bahkan dia berusaha menghibur orang lain di saat dia sendiri sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Itulah daun-daun yang rimbun, memberikan keteduhan buat banyak orang. Saudara, bicara rumput-rumput yang hijau. Saudara, setiap kerelaan hatinya, ya, setiap kerendahan hatinya, terus dia bangkitkan, sekalipun dia dijatuhkan lagi, dia digosipin lagi. Saudara, dia tetap apa? Bangkit. Bahkan sekalipun diinjak harga dirinya, dia tetap mau bangkit. Menjadi rumput-rumput yang hijau apa? Supaya rumput yang hijau itu membuat orang banyak berjalan dengan apa? Kenyamanan. Demi orang nyaman mengalami Tuhan. Demi orang nyaman menjalani setiap apa? Perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Aku gak apa-apa diinjak. Aku relakan. Saudara, dan di taman itu ada buah-buah yang segar. Kalau bunga tadi bicara apa, saudara? Bicara semua tentang iman, tentang percayanya, tentang gairahnya dengan Tuhan. Artinya semuanya tentang Tuhan. Tidak sedikit pun bergeser, tidak sedikit pun berkurang. Dari masa ke masa, dari perjalanan waktu demi perjalanan waktu, hatinya tetap setia. Itu bicara kesetiaan yang punya bobot. Itulah bunga keindahan di taman Tuhan. Sekarang bicara buah. Taman itu pasti ada buah, saudara. Ada buah apel, ada buah jeruk. Saudara terkasih, buah itu bicara sebuah korban yang dimana Tuhan tanpa minta, kita yang selalu menyodorkan. Seperti di Makedonia. Di situ saudara, jiwa-jiwa atau jemaat Makedonia itu miskin. Mereka kekurangan. Tapi mereka itu punya hati yang terus ingin mempersembahkan, memberikan yang terbaik buat orang-orang kudus. Bahkan mereka memaksa untuk bisa memberi, bahkan berkorban. Bayangin, sudah miskin, tapi terus ngotot, saudara. Untuk apa? Terus melakukan yang terbaik. Saudara, keadaannya atau korbannya semuanya tidak bergantung dengan kondisi. Oh, saya lagi gak punya duit, Bu. Oh, saya lagi gak enak hati. Enggak. Dalam keadaan apapun, dia selalu melakukan yang terbaik. Saudara, percayalah, kalau kita ini ya ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, sedangkan kita itu gak punya sarananya. Saya ini menyaksikan sendiri, saudara. Kalau engkau punya kerinduan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, saudara. Bahkan Tuhan tuh kasih jalan kadang-kadang. Tuhan kasih jalan satu kali, saudara. Dimana waktu kerusuhan Poso Tuhan kirim banyak jiwa. Dan itu gak sedikit. Sedangkan saya gak kerja apa-apa. Saya gak kerja apa-apa. Dan saudara, Tuhan kasih saya ini gak suka di dapur. Percayalah saudara, saya ini dari dulu anti dapur. Tapi ketika Tuhan bilang, nah untuk menghidupi semua ini, kamu harus masak, kamu harus jualan nasi. Saudara, tapi puji Tuhan ya, saya cuman itu gak lebih dari 5 menit saudara.
Terus saya melangkah. Dan modal pun tidak ada saudara. Kalau saya mau minta suami saya mah gampang. Tapi ingat, saya selalu ingin sumber yang benar. Bukan minta-minta. Dan saya bilang, Tuhan, terus gimana caranya ini? Dan saya berlutut, saya cuma nyembah. Saya cuma nyembah, saya cuma nyembah. Saya cuma nyembah, berjam-jam saya nyembah. Saudara, kira-kira 2-3 jam dan pembantu saya ngetok kamar. Nyonya, ada tamu. Saudara, tamu ngobrol-ngobrol, sharing dan bla bla, sudah selesai, dia tinggalin amplop. Dan tinggalin amplop, terus saya tanya Tuhan ini tuh apa? Ya udah itu aja, dibuat model. Singkat cerita saudara, saya belanja itu bingung mau beli apa. Sungguh-sungguh saya dituntut Tuhan. Beli ini sekian, beli ini sekian, beli ini sekian. Sudah saudara, begitu belanja sudah ditaruh, saya doa. Tuhan tolong, saya nggak tahu harus memulai gimana. Saudara, ya saya pernah memang lihat-lihat sesuatu lah orang masak dan apa, tapi itu cuma sekilas. Tapi ketika saya benar-benar itu Tuhan bicara, bikin ini dan diolah. Saudara, saya ini bukan gini, kalau mau buka sesuatu enggak, praktek dulu ya coba, terus kita jual enggak. Saya tuh kebanyakan mau apa, langsung bikin, langsung jual saudara. Dan singkat cerita kami sudah masak dan saya masak sendiri, ada pembantu 3 tapi saya tidak melibatkan mereka, saya benar-benar bikin sendiri. Saya bikin saudara 50 nasi bungkus awal itu saudara. Saudara terus saya bilang, terus ini diapain? Ya kamu keliling naik sepeda. Hah, saudara, benar-benar saya disuruh keliling naik sepeda saudara. Tapi saya lakukan sambil menangis saya bilang, kerja buat Tuhan selalu manis. Saya bukan latar belakang orang susah saudara ya. Tapi ketika Tuhan suruh saya begitu saya lakukan. Besoknya Tuhan bilang bikin 100, besok lagi 150 sampai 200 saudara. Dan saya pergi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Baru pulang itu setiap hari naik sepeda. Satu kali saya masuk ke kantor, ke ruko kantor dan itu teman saya lama. Saya shock saudara. Saya malunya setengah mati. Tuhan bilang gini, kamu malu ya? Iya Tuhan, Tuhan sedih saudara. Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saudara kayak orang berkhianat gitu loh saudara. Malu. Terus dia bilang gini, kamu kok sampai sesusah ini ya? Tapi gak boleh ngomong saudara. Kamu gak dikasih makan dah sama suamimu. Diam saudara. Gak boleh bilang apa-apa. Dan saudara itu saya lakukan selama 2 tahun. Seperti itu. Belum cukup sampai di situ. Tuhan suruh saya jadi TKW di Singapura saudara. Untuk membiayai anak-anak ini. Tuhan gak bilang gini, kamu berangkat kamu mau ya? Enggak. Tiba-tiba teman saya datang, aku tuh tuanya tuh dapat ini loh kerjaan di Singapura gini-gini. Tapi apa ya, males lah aku. Tiba-tiba saya ngomong gini, aku aja. Bingung dia, kamu nih waras lah. Saya ngomong gitu saya gak sadar. Saudara, terus besoknya saya ngomong sama suami, takut saudara. Tuhan, aduh gimana ini ngomongnya. Saudara saya bilang ini, dalam nama Yesus. Supaya hatinya gak usah kenapa-kenapa, mulutnya diam saja, pokoknya ACC. Benar saudara, kuasa doa itu benar-benar terjadi. Ketika saya ngomong gitu suami saya bilang gini, terserah kamu. Wih saudara, dan saya gak pakai lama, saya datang ini bosnya dan bosnya bingung. Dia tanya, dia lihat dari atas ke bawah, saya bilang, kenapa Pak? Apa ini gak ada potongan pembantu? Saya bilang gitu. Aku tanya ya jujur ya, kamu ini profesinya apa? Hamba Tuhan, lebih shock lagi saudara dia. Hamba Tuhan kok mau jadi? Gak apa-apa Pak, pelayanan. Kamu sudah pikir? Sudah. Kamu pulang dulu tanya suami. Lah suami saya di depan Pak. Suami saya panggil, Pi. Suami cuma bilang gini, dia kalau sudah punya mau ya seperti itu Pak. Ya saya gak bisa apa-apa. Singkat cerita saudara, saya datang pertama, itu kamar cuman 1 kali 2,5 meter. Gak bisa apa-apa, duduk saya di bawah saudara. Hari pertama, bos saya punya anak, makan Indomie gak habis, dibiarkan 2 jam sudah kering, saya dipanggil. Ini kamu makan ya? Kamu makan ini? Iya Ci, iya. Jangan dihabisin, jangan dibuang. Iya.
Dalam hati, saya di rumah jadi nyonya. Ini suruh makan Indomie kering. Udah gak suka, tapi saudara Tuhan tuh bilang, lakukan. Saya makan saudara, tapi saya nangis. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, apakah saya ini terjebak ya? Tuhan gak bicara. Saudara, selama di Singapura 1 bulan Tuhan tidak bicara apa-apa. Dan saya kalau mau telepon anak saya enggak, zaman sekarang ada handphone. Enggak, tunggu hari Minggu, baru kita ke gereja, terus anak bos kasih koin saudara. Ini nanti kalau mau telepon sama keluarga, begitu dengar anak saya yang pertama, Mami, waduh hancur hati saya saudara. Dan itu Maria dulu masih 7 bulan saudara, saya tinggal. Masih 7 bulan. Berjalan waktu, baru Tuhan mengajarkan kepada saya. Itulah buah nak, buah yang terindah dan termahal. Ketika aku tidak meminta, tetapi kamu menyerahkan diri. 100 anak poso saudara. Saya benar-benar setiap hari kerja 6 apartemen. Tidur cuma 1,5 jam setiap hari. Jujur saudara, setiap hari saya bilang Tuhan, bersih-bersih, lakukan apa, saya bilang Tuhan saya mengasihi-Mu. Saya enggak boleh lemah, saya harus kuat. Ini demi jiwa-jiwa, ini demi jiwa-jiwa. Saya mengasihi-Mu Tuhan. Saudara, setiap hari saya ketemu Tuhan. Setiap kali kalau mau saya ke kamar mandi, dia datang. Dia temanin saya sampai selesai. Dan ketika berjalannya waktu, saya ketemu dengan bosnya ini. Dan dia bilang apa? Aku berterima kasih kamu pernah kerja di tempatku. Karena ketika kamu ada, anak-anakku jadi takut akan Tuhan. Jadi di situ ada 2 anaknya, ada keponakan-keponakan yang semua di situ saudara. Dan ketika saya pulang ternyata mereka itu terus tiap hari berdoa, berpuasa saudara. Dan ujungnya keluarga besar ini semua bertobat dan terima Tuhan. Di balik yang saya lakukan saya enggak ngerti. Ada jiwa-jiwa yang dituai. Dan saudara anak-anak yang saya tinggalkan setiap hari saya ajarkan doa, saya ajarkan baca firman Tuhan, saya ajari mereka puasa. Sebenarnya enggak ngajarin sih ketika saya puasa mereka ikut-ikutan puasa. Mereka masih kecil-kecil saudara. Dan ketika saya pulang mereka nangis. Tapi Tuhan bilang enggak selesai nak, enggak boleh ditambah. Dan sampai bosnya bilang gini, kamu kalau kangen kamu datang aja ke sini sewaktu-waktu kamu ke sini enggak apa-apa saudara. Sampai hari ini. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan beliau dan beliau gini, aku belum pernah lihat hamba Tuhan yang mau lakukan seperti kamu kayak orang goblok. Saudara, itulah buah yang bisa dirasakan banyak orang. Kita rela melepaskan demi orang makan. Saudara, saya juga enggak tahu kenapa begitu mudahnya semua itu tanpa mikir panjang. Saya juga ngerti sampai hari ini saya juga enggak ngerti. Dan buat saya menikmati itu. Buat saya itu tidak sesuatu yang berat. Saya nangis bukan saya, oh, Tuhan nasibku gini. Enggak, saya nangis itu 1, karena saya ngalamin Tuhan. 2, ya saya ingat anak-anak di rumah. Tapi Tuhan bilang gini, mereka di tanganku pasti aman. Percayalah nak. Dan Tuhan yang kedua bilang gini, aku mau melihat adakah berhala di hatimu tentang anak-anakmu. Saudara tetangga bilang gini, ini orang tua gila. Anak segini ditinggalin. Saudara terkasih, ada banyak hal yang saya lakukan seperti orang bodoh. Demi mencintai Tuhan. Juga di Papua. Saya ini orang yang cuci baju para full timer guru-guru.
Saya yang cuci baju mereka, saya yang bersihin rumah, saya yang masak, saya yang belanja. Saya yang di kebun saudara, mereka ngajar PAUD. Saya bisa aja pilih kerjaan, saya milih PAUD. Saya milih kerja, ngajar PAUD, saya enggak mau, enggak. Justru saya persilakan mereka, kalian yang ngajar ya, saya urus masak, cuci baju kalian, urus kebun, semuanya. Saudara, itu pun juga masak uang saya sendiri. Saudara, saya bisa aja milih yang gampang. Tapi maaf, saya enggak suka pilih yang gampangan. Saya suka pilih yang harganya sangat mahal. Saya suka pilih sesuatu yang sangat dalam supaya apa? Saya ketemu dengan pribadinya. Ketika Natal, ketika apa? Bu, khotbah. Enggak. Saya di dapur aja, saya masak saudara untuk 300 orang. Saudara tahu orang Papua itu kalau makan, itu masak saudara. Cuma dibantu 2 orang buat ya siapin bumbu tapi semua udah. Benar-benar saya masak dari pagi sampai jam 5 sore. Itu nonstop. Saudara, masak saudara ya nasinya itu 4 karung saudara. Serius. Itu penggorengannya aja bisa buat goreng saudara loh. Beneran. Itu bakmi satu bal masuk 5 bal itu langsung dimasak jadi 1 saudara. Begini saudara. Saya juga gak ngerti pokoknya udah sampai berangkat. Kok enggak sedikit-sedikit sih? Kok jadi 1 itu 5 bal jadi 1 dimasak, bayangin saudara. Apa enggak mau patah ini rasanya. Tapi pada saat lakukan itu ya udah lakukan aja. Tapi selesai baru bingung. Kok ya udah itu Tuhan. Di Kalimantan. Saya itu bukan tempat indah. Di Kalimantan, di Papua itu benar-benar hutan. Benar-benar hutan saudara. Yang enggak ada listrik, yang enggak ada air. Kalau hujan, wah kita bersuka cita hujan. Kalau mau mandi, kalau mau apa, ambil air di gunung. Begitu mau taruh ember, kita baru buka baju, tikus sudah baptis duluan saudara. Benar-benar. Nah, saudara, kemarin saya baru di WA. Ibu, kapan datang? Kita kangen semua. Dan mereka telepon, mereka nangis. Saudara, itulah kebahagiaan saya. Ketika melakukan hal-hal yang orang gak suka. Tapi saya sangat menikmati. Kalau mau pilih, saya lebih milih melayani mereka daripada ada di mimbar ini. Saya lebih suka membabu untuk ngurusin mereka. Karena kalau di Papua saya masak semua saudara. Pagi, siang, sore, saya masak semua. Tapi saya menikmati. Saya bilang sama Tuhan, sepertinya saya ini orang bodoh. Tapi Tuhan katakan, yang bodoh menurut dunia, tapi justru menjadi kesukaan akan Tuhan. Saudara, buah itu bukan cuma bisa dilihat keindahannya. Buah itu dinikmati sampai ke rasanya, sampai ke sari-sarinya. Bahkan untuk menjadi dampak menyehatkan tubuh jiwa. Kesegaran pada setiap orang yang menikmatinya. Tapi kalau saudara buah saudara itu asem. Buah saudara belum waktunya berbuah sudah busuk. Dan ini yang Tuhan mau bahas di sini. Pastikan buah-buah yang bertumbuh dalam dirimu itu menjadi buah yang manis. Sepanjang hidupmu kau harus berikan yang terbaik. Sampai orang itu bahagia karena korbanmu. Sampai orang itu menikmati Tuhan karena korban-korban yang kau letakkan. Dan mereka itu sampai mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, kalau saya ke Papua, waduh saudara.
mereka bisa histeris nangisnya. Begitu saya mau pulang mereka histeris juga. Sampai saya satu kali bilang, Tuhan, aku mau nanti mengakhiri hidupku di hutan aja gak apa-apa bersama mereka. Aku bahagia bersama orang-orang seperti itu Tuhan. Aku gak kepingin keindahan, aku gak kepingin kekayaan Tuhan. Asal ada Engkau dimanapun, aku bahagia Tuhan. Saya sudah gak terlalu ingin apa-apa kok, sudah jujur. Kalaupun saya ingin sesuatu, saya mikir anak-anak, karena mikir anak-anak rohani. Mereka butuh ini, butuh itu. Tapi secara jujur, saya ini sudah gak butuh apa-apa. Saya udah gak pengen apa-apa, itu saya. Tapi satu kali Tuhan tegur saya. Biar aku yang menentukan apa yang terbaik buat kamu. Kalau saya ngomong Papua, saya gak tahan saudara. Saya pengen selalu bersama mereka. Melihat mereka senyum, mereka makan dengan lahap. Saya selalu beri yang terbaik untuk mereka makan. Saya kalau masak tuh pancinya besar-besar saudara. Tapi saya senang melakukannya. Saya bahagia. Kalau ke sana harus ada uang yang banyak baru saya ke sana saudara. Karena saya gak mau. Cuma ngomong firman. Saudara kalau ada waktu hari Minggu seperti ini. Atau hari Sabtu mereka udah libur. Saya ajak mereka ke kota. Naik truk, naik 3 truk saudara. Saya naik ke truk. Guru-guru pada naik di mobil, kijang lah Pak. Saya gak mobil itu. Saya lebih milih naik truk sama anak-anak. Saya buat mereka bahagia, bercanda. Ketika kami 3 truk masuk mall. Di mall semua bingung. Ini anak dari mana Pak? Saya biarin mereka. Saya ajak mereka ke supermarket setelah main-main. Saya bilang, silakan kalian mau beli apa, beli. Mereka injak mall, mereka bingung. Lihat kanan kiri, lihat. Nangis. Saya merasakan betapa bahagianya Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, kenapa saya ingin sekali mendidik setiap anak-anak rohani saya itu dengan keras. Supaya mereka tidak menyia-nyiakan hidup. Supaya mereka tidak menyalahgunakan menjadi seorang hamba Tuhan itu seperti apa. Seorang hamba Tuhan itu siap jadi keset untuk orang bertobat, untuk orang ngalamin Tuhan. Bahkan bila perlu enggak usah nuntut apa-apa. Nikmati aja berjalan bersama Tuhan, pasti hidupmu tuh aman. Gak usah pengen ini, pengen itu, gak usah. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Jangan aneh-aneh. Itu aja. Saya tadi datang marah saudara. Karena begitu saya datang, saya lihat anak-anak ribut kayak pasar, saya marah. Kenapa? Buat saya masuk ke rumah Tuhan, kamu harus menghormati Tuhan. Kenapa saya gak pakai sepatu saudara? Karena ini altarnya Tuhan. Saya menghormati. Awal saya lihat Pastor Robert, Ibu Iin, kenapa mereka mesti lepas sepatu ya? Saya gak suruh-suruhan dilepas sepatu sini, enggak ya. Maksudnya di sini. Kenapa saya gak pakai? Saya begitu kalau ada yang lebih baik, saya akan ikuti. Ada lebih baik, saya akan ikuti. Apapun itu harganya, saya gak peduli. Yang saya cuma gini, Tuhan, aku ingin selalu yang terbaik untuk Engkau. Apapun itu Tuhan, aku ingin yang selalu terbaik untuk Kau. Saya tidak membiarkan diri saya dalam zona nyaman. Saya enggak mau memilih sesuatu yang gampangan, yang murahan. Ketika saya bilang Tuhan, saya mau ajak jemaat untuk lebih disiplin lagi. Saudara, anak saya sempat bilang gini, Mam, nanti kalau mereka jadi mundur gimana? Enggak apa-apa. Dengan begitu kita bisa lihat orang yang cinta Tuhan dan yang tidak cinta Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Toh nanti mereka juga kok yang menikmati semuanya itu. Dan tidak ada keuntungan buat saya. Sama sekali gak ada keuntungan.
Justru saya memotivasi setiap saudara, ayo ngalami Tuhan. Ayo deket sama Tuhan. Bahkan buat Tuhan tuh tinggal dalam hidupmu tuh selamanya. Bahkan 24 jam buat kau menikmati Dia. Dalam apapun yang kau hadapi kau nikmati Tuhan. Itu indah. Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi taman Tuhan adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk kau selalu ingin yang terbaik. Kau ingin menghormati Tuhanmu. Kau ingin mengasihi Tuhanmu. Kau ingin beri yang terbaik buat Tuhan. Segala sesuatu menjadi Tuhanlah keutamaan dalam hidupmu. Tapi tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabmu. Baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di mana saja. Bukan Tuhan ujungnya mengabaikan lain, enggak. Itu namanya tidak memuliakan Tuhan. Sekali lagi saudara terkasih. Dalam hidup saya selalu pilih yang terbaik. Saya suka harga yang sangat mahal, bukan murahan. Saudara, kalau saya diundang ke luar negeri, saya lebih suka di hutan. Saudara, mimbar ini akan jadi saksi. Bahwa saya nggak omong kosong. Sengsara. Penderitaan ada di sana. Bahkan seperti di Kalimantan. Berapa kali saya mau dibantai dengan parang. Tapi buat saya itu satu kehormatan. Satu penghargaan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ayo cintai Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma berharap apa yang Tuhan mau kasih, apa yang Tuhan kasih. Pikirkan apa yang aku dapat kasih untuk Tuhan. Apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan. Apa yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang terus diperdalam. Manusia rohmu bertumbuh dengan kuat dan sangat kuat. Supaya apa? Kalau manusia rohmu sangat kuat, maka kehidupan impartasi akan terjadi pada keluargamu. Engkau akan punya keluarga yang takut Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan. Kenapa? Daripadamulah sumber yang bisa mengimpartasikan ke mereka. Yang ketiga, selagi hidup ini masih punya kesempatan, mari berlomba, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik karena kita nggak tahu kapan saatnya Tuhan bawa kita pulang. Kita nggak pernah tahu saudara. Selagi masih ada kesempatan, jangan lakukan yang sembarangan. Hidupmu, hidup saudara itu sangat berharga. Hidup kita bukan comberan. Bahkan buat hidupmu dunia tidak bisa membeli engkau. Karena apa? Hargamu itu adalah harga darah Yesus. Harga kemuliaan Tuhan. Dunia gak bisa beli kemuliaan Tuhan saudara. Jadi jangan biasakan hidup kita ini murahan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Tema firman Tuhan di tema bulan 4 ini kemarin saya dapat adalah ketepatan. Ketika Tuhan bilang tema bulan 4 ini adalah ketepatan. Kenapa saudara? Supaya ketika kita tepat itu semua akan menjadi ajaib. Amin. Mari saudara kita akan siapkan hati kita.